Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Muhammad Ali Tamrin yang beranggotakan 1. Priska Olivia Fitrianingsih NIM 126406202169, 2. Kiki Koirul Ihsan NIM 126406202171, 3. Riza Akmalia Hidayah NIM 126406202180 yang akan mempresentasikan perusahaan pembiayaan syariah. A. Pengertian perusahaan pembiayaan syariah. Secara umum, pembiayaan berfungsi menyediakan produk yang berkualitas dan pelayanan profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan, memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk memperoleh revenue yang dapat memberikan kontribusi bagi pemegang saham dan kesejahteraan bagi karyawan. Perusahaan pembiayaan selain beroperasi menggunakan sistem konvensional juga dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan biaya tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, atau dengan kata lain berdasarkan prinsip akad syariah. B. Pembinaan dan pengawasan perusahaan pembiayaan syariah. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan secara kelembagaan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang meliputi penarikan pinjaman luar negeri, penyaluran pinjaman yang bersumber dari perbankan, penerbit surat sanggup bayar atau promissory notes, kualitas aktivitas produktif dan kebenaran serta kelengkapan laporan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yang menempatkan Dewan Pengawas Syariah atau DPS di masing-masing perusahaan pembiayaan syariah. Pada perusahaan pembiayaan syariah, pengawas dan pembinaan yang dilakukan meliputi 1. Sumber pendanaan. Sumber pendanaan bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib diperoleh berdasarkan prinsip syariah. Sumber pendanaan perusahaan pembiayaan syariah wajib diperhitungkan sebagai komponen dalam menghitung gearing rasio perusahaan pembiayaan. Sumber pendanaan tersebut dapat diperoleh melalui bank yang menggunakan prinsip syariah. Adapun akad yang diterapkan pada sumber pendanaan ini meliputi A. Mudharabah mutlaqah, yaitu pendanaan yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana, di mana sohibul mutlaqah, yaitu pendanaan yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana, di mana sohibul mal tersebut membiayai 100% modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad. B. Pendanaan mudharabah musyarakah yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerja sama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana, di mana sohibul mal tersebut membiayai 100% modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad. C. Pendanaan mudharabah musyarakah yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana, di mana sohibul mal dan perusahaan pembiaya selaku mudharib turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad. D. Pendanaan musyarakah yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. E. Pendanaan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. C. Strategi pengelolaan dan pengembangan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Pengelolaan dan pengembangan perusahaan pembiayaan dapat dilakukan melalui beberapa bidang, yaitu 1. Pemasaran antara lain dengan membangun kerjasama dengan dealer, sinergi bisnis dengan grup atau induk perusahaan untuk membangun captive market,
pemilihan konsumen sangat menentukan terhadap keberhasilan pembayaran kembali produk yang dijual. 2. Produk antara lain menciptakan yang sederhana di mata konsumen, dan dari sisi mitigasi resiko masih tetap aman. Produk yang dijual adalah produk yang kualitasnya bagus, serta mudah dijual bila terjadi penarikan kembali dari konsumen. 3. Keuangan antara lain bila tak mungkin funding mayoritas dari bank, ada keterbatasan untuk menambah jumlah funding yang diperoleh. 4. Pemodalan antara lain secara bertahap perusahaan perlu melakukan pemupukan modal atau berusaha mendapatkan penambahan modal di setor pada pemenang saham. 4. Pemodalan antara lain secara bertahap perusahaan perlu melakukan pemupukan modal atau berusaha mendapatkan penambahan modal di setor pada pemenang saham. 5. Sumber daya insani antara lain diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat melakukan marketing, menganalisis resiko, dan melakukan perbaikan jika terjadi resiko gagal bayar dari konsumen. D. Perusahaan pembiayaan syariah Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh perbankan. Perlahan pasar keuangan di bidang pasar modal secara perlahan juga ikut meningkat. Belakangan perusahaan pembiayaan juga ikut meningkat seiring dengan meningkatnya pasar keuangan. Perkembangan perusahaan pembiayaan di Indonesia. Perkembangan perusahaan pembiayaan tidak lepas dari adanya perkembangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dunia perbankan bersinergi dengan perusahaan pembiayaan untuk menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah. 1. Kegiatan guna usaha atau leasing syariah. Istilah leasing berdasarkan dari bahasa Inggris tulis yang berarti menyewakan. Perusahaan leasing di Indonesia disebut perusahaan sewa guna usaha. Kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Usaha leasing syariah dilakukan berdasarkan akad ijarah dan akad al-ijarah al-mutahiyah bin al-tamlik. 1. Ijarah. Akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir dengan penyewa atau mustajir tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. 2. Ijarah al-mutahiyah bin al-tamlik. Ijarah al-mutahiyah bin al-tamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir dengan penyewa atau mustajir, disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Anjak piutang syariah. Anjak piutang kepemilikan barang itu sendiri. 2. Ijarah al-mutahiyah bin al-tamlik. Ijarah al-mutahiyah bin al-tamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir dengan penyewa atau mustajir, disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Anjak piutang syariah. Anjak piutang atau factoring dapat didefinisikan sebagai transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien atau penjual kepada perusahaan anjak piutang kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan anjak piutang. Anjak piutang dilakukan berdasarkan akad wakalah bin ujrah. 3. Pembiayaan konsumen syariah. Pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk penggandaan barang
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pada prinsipnya, pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan akad murabaha, salam, dan istina. Usaha kartu plastik syariah. Salah satu kegiatan sistem pembayaran yang saat ini telah berkembang pesat adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu APMK dengan pembayaran secara angsuran. Pada prinsipnya, pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan akad murabaha, salam, dan istina. Usaha kartu plastik syariah. Salah satu kegiatan sistem pembayaran yang saat ini telah berkembang pesat adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu APMK atau disebut pula dengan kartu plastik. Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan APMK dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Kartu plastik dalam perkembangannya juga diakomodasi oleh keuangan syariah, khususnya dalam fatwa DSN-MUI nomor 42/DSN-MUI/5/2004 tentang syariah card dan nomor 54/DSN-MUI/10/2006 tentang syariah card. Adapun akad yang digunakan dalam penggunaan kartu tersebut adalah akad kafalah, kharaj, dan ijarah.